Halo pemirsa, gara-gara kambing masuk pekarangan, seorang kakek ditembak tetangganya hingga tewas. Korban ditemukan di tengah hutan. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, 6 unit ruko di Jalan Baru Distrik AB Pura, Kota Jayapura dini hari ludes terbakar. Dari kejadian ini, 3 orang penghuni ruko termasuk balita tewas. Kebakaran besar menghanguskan 6 ruko di Jalan Baru Distrik AB Pura, Kota Jayapura pada dini hari. Kebakaran ini diketahui berasal dari lantai 3 ruko yang menjual peralatan rumah tangga dan roti sekitar pukul 3 dini hari. Api dengan cepat menyebar lantaran ruko banyak menjual barang mudah terbakar, diantaranya plastik dan bahan baku roti. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, sempat kesulitan memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 3 orang penghuni ruko, yaitu seorang ibu rumah tangga bersama 2 anaknya yang berusia 9 tahun dan 1 tahun, tewas terjebak dalam kebakaran. Jenazah ketiga korban baru bisa dievakuasi pada pagi hari setelah tim pemadam kebakaran berhasil menguasai api. Kami sudah melakukan penanganan kebakaran dengan menelan korban. 1 ibu dan 2 orang anak sudah kami evakuasi. Namun setelah kami melakukan pembahasan dan sebagainya, kembali terjadi kebakaran lebih hebat lagi. Rupanya di sini ada di daerah gudang itu ada bahan-bahan yang mudah terbakar ditambah dengan suplai udara. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto melaporkan. 25 orang pemuda pelaku tawuran di Makassar diamankan petugas. Dari beberapa lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti. Penangkapan sempat diwarnai aksi protes emak-emak yang berusaha menghadang petugas saat akan membawa para pelaku. Petugas gabungan menyisir lokasi memburu para pelaku tawuran yang kembali terjadi di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu pemuda diduga pelaku tawuran diamankan dari sejumlah lokasi. Dari penyisiran, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam seperti tombak, anak panah, dan juga ketapel yang kerap digunakan tawuran. Pencarian para pelaku ini sempat diwarnai aksi protes dari mama terduga pelaku yang tak terima anaknya diamankan. Dari lokasi, 25 orang pemuda dari kedua belah pihak yang bertikai terduga pelaku tawuran dibawa untuk pemeriksaan. Penggerebekan lokasi dilakukan setelah dalam beberapa hari terakhir kedua kelompok ini terlibat aksi tawuran. Oleh karena kita sudah mengamankan sekitar 16 orang yang diduga sering terlibat perang kelompok di daerah tersebut. Sementara kita ada mengamankan beberapa barang bukti, ada ketapel, batu yang disiapkan untuk melaksanakan perang kelompok antar dua daerah tersebut. Tawuran dua kelompok ini sebelumnya kembali pecah yang diduga dipicu dari dendam lama. Dari lokasi tawuran sempat terjadi kesalahpahaman antar petugas saat melepaskan tembakan gas air mata yang justru mengenai rombongan tim penikam Polrestabes Makassar dari arah berlawanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Menggunakan senjata tajam dan petasan, kedua kelompok saling serang di tengah pemukiman. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Pala 2, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja yang datang menggunakan motor tiba-tiba saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Peristiwa terjadi saat warga sedang terlelap tidur. Biasanya tawuran terjadi di jalan raya, namun kali ini pelaku tawuran melakukan aksinya di dalam pemukiman. Hitam apa gimana? Iya, kayaknya kayak biasa aja tawuran kayak di jalan raya. Kalau dulu kan kayak gitu. Oh, ini di dalam. Iya, kalau kemarin jalan Pala ini.
Tapi baru itu doang sih sekali. Mereka bawa motor semua? Ada yang bawa motor, Pak? Ada yang bawa motor. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita yang pulang bekerja menjadi korban begal payudara di Cipayung, Jakarta Timur. Usai beraksi, pelaku yang menggunakan motor segera kabur. Seorang pria yang mengendarai motor metik masuk ke gang joki di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat bertemu dengan seorang wanita yang baru pulang bekerja, pelaku segera melakukan aksinya berupa begal payudara. Korban yang terkejut berusaha mengejar, namun pelaku segera kabur menggunakan motor. Iya. Dari sana kan, dari depan gang. Nah, dari kolong gang kita jalan. Nah, pas di pertigaan itu, tahu-tahu dia nyamperin saya gitu kan. Udah mepet gitu. Nah, pas mepet, saya agak minggir kan, karena kan udah deket apa namanya? Tembok. Pagar kan. Deket tembok, saya udah nggak bisa kemana-mana. Dipepet langsung ditarik gitu. Usai kejadian, petugas langsung mendatangi lokasi, memeriksa sejumlah saksi dan mendatangi rumah korban. Polisi berharap korban segera membuat laporan sebagai langkah awal penyelidikan. Datangnya TKP, ya kan, kami jemput bola ya kan. Kemudian setelah itu kebetulan kami ketemu sendiri dengan si korbannya. Ya, pada intinya kami tetap berusaha masih dalam penyelidikan. Ya, kami mohon doanya, mudah-mudahan itu permasalahan ini cepat terungkap. Mungkin itu aja ya. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan warga menjadi lebih waspada. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Karena tak bisa berenang, seorang remaja Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tenggelam di sungai. Mendapati anaknya tewas, ibu korban histeris. Wanita ini terus menangis mendapati anaknya Hafni 19 tahun tewas tenggelam pada saluran air di perkebunan karet Alut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebelumnya warga Pasir Panjang ini bermain bersama temannya di lokasi kejadian. Namun lantaran tak bisa berenang, korban pun tenggelam. Korban sempat meminta tolong kepada temannya namun tak berhasil. Warga sekitar juga mencoba menolong namun korban lebih cepat tenggelam. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Ke tengah, Pak. Lah ke tengah dia minta tolong. Nah minta tolong, saya tolongin, cuman dia ditolongin malah nginjak aku ke dalam. Oh iya. Nggih. Itu mau mandi atau bagaimana? Terus aku bisa naik, aku manggil ini langsung dia nyemplung. Keluarga segera memakamkan korban. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zawan Pamungkas melaporkan. Sesosok jasad wanita ditemukan tanpa busana, terbungkus plastik di tengah hutan. Kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat. Diduga korban dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi. Warga desa Juworo Genyer, Grobogan, Jawa Tengah gempar menemukan sesosok jasad wanita tanpa busana, terbungkus plastik, tergeletak di tengah hutan. Jasad pertama kali ditemukan warga yang melintas karena curiga dengan bau menyengat dari kantong plastik. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi, membuka kantong dan menemukan jasad wanita sudah kondisi mengenaskan terikat di sekujur tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Warga sekitar mengaku tak mengenal korban namun sempat mendengar suara teriakan pada dini hari sebelum jasad ditemukan. Dari pemeriksaan diperkirakan korban berusia 30 tahunan. Dugaan sementara korban tewas akibat dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi. Waktu itu kondisi mayatnya gimana? Masih terbungkus plastik hitam. Setelah ada petugas-petugas tadi kan terbukti mayat seorang perempuan. Jadi tahu ada bungkusan langsung dilaporkan ke polisi gitu? Iya. Kondisinya gimana waktu dibuka itu? Dibuka kondisinya saya lihat dari HP kiriman itu terikat. Jasad dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sujadi Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah untuk divisum. Polisi masih menyelidiki temuan jasad ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan.
Pemirsa, akibat kambing peliharaan sering masuk ke kebun orang lain, seorang kakek dihabisi tetangganya di Empathlawang, Sumatera Selatan. Kondisi korban yang penuh luka senapan angin ditemukan di dalam sebuah pondok kebun. Petugas dari Polsek Tebing Tinggi Empathlawang, Sumatera Selatan mendatangi sebuah pondokan lokasi tewasnya Herman 60 tahun oleh tetangganya. Jasad kakek warga Lorong Talang Padang ditemukan tertelungkup dengan luka tembakan senapan angin. Petugas yang mendapat laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Empathlawang untuk otopsi. Tersangka Leo Syaputra 31 tahun menyerahkan diri ke Polsek Pagar Alam. Pelaku warga Kemang Manis Empathlawang menghabisi korban lantaran kambing sang kakek selalu masuk ke kebun pelaku. Sebelum menghabisi korban sempat terjadi cekcok hingga pelaku emosi dan menembak korban menggunakan senapan angin. Sudah pernah didamai sebelumnya kan? Sudah. Siapa yang namanya? Cuma aku tembak pakai senapan angin itu lah. Senapan angin. Berapa kali? Ya kira-kira kurang lebih 7-8 lah. Kira piro, sepingin ngatak. Korban tewas akibat senapan angin tersebut. Dikarenakan hewan ternak milik korban yang memakan tanaman yang ditanam oleh pelaku. Korban kita temukan di pondok milik korban sendiri. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Cimpedak, Jakarta Selatan. Jasad ditemukan adiknya yang curiga korban tak keluar rumah. Warga Jalan Damai Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan temuan salah satu warganya yang tewas di dalam rumah kontrakan. Korban pertama kali ditemukan adiknya yang curiga karena kakaknya tak keluar rumah saat dipanggil. Saat pintu rumah kontrakan didobrak, korban NS ditemukan tergantung di dapur. Diduga NS nekat mengakhiri hidupnya karena masalah depresi berat. Warga RT 3 RW 06 ada yang bergantung diri, diketahui oleh keluarganya sendiri. Keluarga mau pulang sholat maghrib tapi dikedor-kedor ternyata kakaknya kondisi udah tergantung di kamar dapur, di dapur. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja mencuri burung di rumah seorang dosen di Kota Jambi. Pencurian dilakukan saat hujan turun. Para pelaku melompati pagar membawa kabur burung dari teras rumah korban. Dalam rekaman CCTV ini, sekelompok remaja yang melintas dengan sepeda motor berhenti di depan rumah seorang warga Kanali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi. Sejumlah remaja kemudian melompat pagar masuk ke teras rumah warga. Sementara remaja lainnya berjaga di sekitar rumah. Remaja yang masuk kemudian mengambil burung-burung dalam sangkar yang tergantung di teras rumah. Pencurian dilakukan saat hujan turun. Korban seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ternyata sudah berulang kali rumahnya dimasuki pencuri. 2 kali. Ini yang ketiga. Ini ketiga kali. Terus ada juga burung juga dulu dengan genset. Yang terakhir ini cuma burung aja. Burung aja. Burung piaraan aja, enggak juga ya untuk apa iseng-iseng aja. Enggak ada. Masuk ke dalam, kemudian yang lain di luar, ada yang ke samping. Kayaknya mereka berpencar untuk cari inilah. Melihat kondisi gitu kan. Meski sudah berulang kali rumahnya dibobol maling, namun korban memilih mengikhlaskan dan tak pernah melaporkan kasusnya ke kantor polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Upaya penyelundupan narkotika jenis ganja antar provinsi yang dikendalikan dari lapas terjadi di Agam, Sumatera Barat. 4 pelaku tertangkap dari 2 lokasi saat membawa 80 kg barang haram tersebut dari Medan menggunakan minibus.
Dua pelaku RD dan TN yang kedapatan membawa 30 gram ganja tertangkap di kawasan Agam, Sumatera Barat. Menggunakan minibus, para pelaku membawa barang haram tersebut dari kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Woi, masih hijau baru panen ya. Tunjuk. Petugas BNNP Sumatera Barat mengembangkan jaringan komplotan ini dan kembali menangkap dua pelaku di Jalan Raya Lintas Sumatera kawasan Nagari Gadut yang membawa 50 kg ganja. Para kurir yang dikendalikan dari dalam lapas Muara Padang ini mendapat upah 5 juta rupiah per orang untuk sekali antar dengan tujuan Sumatera Barat. Nah, sekarang persoalan lagi, mereka ini lebih senang masuk penjara daripada direhab. Kenapa itu? Tapi, apa? Kenapa dengan? Sekarang kondisinya di lapas pun masih bisa baju joget di lapas. Dia bisa mengendalikan lagi, komunikasinya jalan terus, ya kan? Dia bisa makin narkoba lagi, ya kan? Ini termasuk jaringan lapas dan 4 kurir yang membawa 80 kg ganja terancam hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 13 tahun dibunuh ayah kandungnya di Karangasem, Bali karena menolak cari pakan sapi. Sebelumnya pelaku berdalih anaknya meninggal karena diare. Terungkapnya pembunuhan ini karena adik korban melihat penganiayaan ayah kandungnya. Tim forensik dan Polres Karangasem melakukan otopsi mayat seorang bocah berusia 13 tahun di pemakaman Purwakerti, Karangasem, Bali. Korban sebelumnya dikatakan meninggal karena diare, namun keluarga melihat kejanggalan di tubuhnya. Apalagi setelah adik korban menceritakan ayah kandungnya sempat melakukan penganiayaan. Hasil otopsi, korban tewas karena dibunuh. Polisi kemudian menangkap Nengah Kitchen, ayah kandung korban yang sebelumnya meyakinkan anaknya tewas karena sakit. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku jengkel karena anaknya menolak mencari pakan sapi, kemudian menganiaya korban hingga tewas. Setelah pada beberapa bagian tubuh, ya, sebagaimana lapor menyampaikan kepada kita, memang ada bagian lemah di bagian leher juga, ya, otot leher dan jaringan ikat sekitar tulang belakang leher. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti peralatan yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Aksi pembobolan minimarket di wilayah Pondok Bahar, Karangtengah, Kota Tangerang terjadi pada dini hari dan terpantau jelas di kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan santai menggunakan penutup wajah, menguras sejumlah barang dagangan. Aksi pencurian di dalam minimarket yang terekam CCTV ini terjadi di wilayah Pondok Bahar, Karangtengah, Kota Tangerang pada dini hari. Dengan menggunakan penutup wajah, pelaku dengan santainya beraksi. Diduga pelaku beraksi lebih dari satu orang masuk ke dalam minimarket usai merusak pintu gembok. Dari rekaman terlihat pelaku menggasak sejumlah barang mulai dari rokok, kosmetik, hingga makanan yang dimasukkan ke dalam karung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Aksi pencurian ini baru diketahui saat karyawan membuka minimarket pada pagi hari. Itu cuma nolong itu aja, nolong rokok itu. Yang ada di rak ya? Yang di rak. Ada berapa pelaku, Bang? Kali satu orang nggak mungkin. Kalau satu orang nggak mungkin ya? Yang diambil apa aja, Bang? Yang kelihatan satu, Bang. Yang ada satu. Yang diambil apa aja, Bang? Itu rokok doang. Akibat pencurian ini, minimarket rugi hingga jutaan rupiah. Karyawan minimarket telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Nekat menjalin cinta dengan keponakan kandung, seorang pria dibunuh keponakan laki-lakinya. Korban tewas dengan luka mengenaskan. Sergap investigasi segera kembali. 86, bantuannya, 87 jalan kuda, 86.